Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Syarul Alif Habibi dengan nomor induk mahasiswa 2011010101038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyimpangan sosial dan pendidikan Islam. Sebelumnya, penyimpangan sosial ini mengacu pada perilaku, cara melakukan sesuatu, sikap, keyakinan, dan gaya yang melanggar norma, aturan, etika, dan harapan sosial. Perilaku menyimpang atau penyimpangan yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu umumnya bukan tanpa alasan. Seseorang yang melakukan hal-hal yang kita yakini menyimpang itu belum tentu menyimpang terhadap orang lain. Karena perilaku menyimpang tidak selalu berdampak negatif. Terkadang perbedaan pendapat, aturan, dan kondisi sendiri dapat menyebabkan penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah perilaku individu atau kelompok yang melanggar norma atau nilai yang telah disepakati sebelumnya oleh suatu kelompok seperti masyarakat. Sedangkan pengertian penyimpangan sosial mungkin memiliki arti yang berbeda bagi orang lain atau kelompok lain. Penyimpangan sosial ini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau harapan masyarakat, sehingga penyimpangan itu tidak selalu berdampak negatif, tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan itu berasal dari kata didik, kemudian kata didik ini mendapatkan awalan pe dan akhiran an, sehingga menjadi kata pendidikan, yang dimana artinya proses perubahan sikap dan juga perilaku seseorang atau sekelompok orang, berarti dalam upaya mendewasakan manusia melalui usaha belajar, mengajar, dan proses tindakan. Pendidikan Islam itu adalah upaya orang dewasa muslim yang taat untuk secara sadar mengarahkan tumbuh kembang fitrah atau kemampuan dasar peserta didik melalui ajaran Islam guna mencapai puncak tumbuh kembangnya. Pendidikan teori mengandung arti kepada jiwa anak-anak siswa bagi mereka untuk memperoleh kepuasan spiritual, sering diartikan sebagai menumbuhkan kemampuan dasar manusia. Jika ingin menargetkan pertumbuhan menurut ajaran Islam, maka harus memproses melalui sistem pendidikan Islam. Kemudian konsep akhlak dalam pendidikan Islam dan masyarakat. Yang pertama adalah pengertian akhlak. Akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab jamak dari bentuk mufradat khulukun yang artinya budi pekerti, tabiat, dan tingkah laku. Sedangkan istilah pengetahuan digunakan untuk menjelaskan baik dan buruk atau benar dan salah, mengatur interaksi manusia, dan menentukan tujuan akhir usaha dan pekerjaan. Pengertian akhlak dalam terminologi berarti perilaku seseorang yang didorong oleh keinginan sadar untuk melakukan perbuatan baik. Akhlak secara intrinsik melekat pada seseorang dan dikaitkan dengan perbuatan atau perilaku. Jika perilaku yang melekat itu buruk, maka disebut dengan akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah. Di sisi lain, ketika perilaku itu baik, itu disebut akhlak yang baik atau akhlak mahmudah. Konsep akhlak dalam pendidikan Islam. Posisi moral pendidikan Islam atau posisi akhlak pendidikan Islam ini sangat penting dan letaknya di atas segalanya menjadi pilar. Topik ini sangat penting untuk menetapkan tujuan pendidikan, praktik pengajaran, metode, infrastruktur, nilai-nilai yang ditransmisikan, dan diimplementasinya secara umum. Karena dapat kita bayangkan jika akhlak dan nilai-nilai Islam tidak dapat ditemukan pada satu orang saja, maka semua pilar pendidikan tersebut di atas tidak akan terwujud dengan baik. Misalnya, ketika seorang direktur sekolah tidak memiliki akhlak atau moral terhadap Tuhan dan dia sendiri melakukan korupsi di sarana prasarana, hal yang sama terjadi pada seorang guru. Misalnya, jika nilai-nilai akhlak Islam tidak tertanam dalam diri guru tersebut, maka yang ada pada dirinya hanyalah menularkan kewajibannya, yaitu dengan mengajar saja tanpa memikirkan murid-muridnya mengerti atau tidak. Demikian pula korupsi akan selalu merajalela di negeri ini tanpa
disuntikannya atau tanpa diterapkannya nilai-nilai akhlak Islami, meskipun pada dasarnya mereka belajar agama dari TK hingga perguruan tinggi. Implikasi akhlak atau moralitas dalam pendidikan itu dapat diturunkan atau dapat kita terapkan sebagai berikut. Yang pertama adalah ajarkan, berarti mengajarkan secara konseptual, secara baik apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah menurut standar agama. Kemudian pembiasaan, setelah pelatihan tambahan melalui pembiasaan, sejak dini atau sejak kecil, biasakan hal-hal yang baik dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Kemudian keteladanan, mencapai perkembangan moral atau akhlak yang baik dan dicapai melalui keteladanan akan lebih baik bagi seorang guru untuk mengajar dengan memberi contoh. Kemudian paksaan di sini adalah pemaksaan berupa kebaikan tanpa menyakiti fisik. Pemaksaan ini mempunyai tujuan agar siswa terbiasa melakukan hal-hal yang baik, tidak lagi terdorong untuk dilakukan setelah terbiasa. Kemudian hadiah dan hukuman. Agar akhlak dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, hadiah itu diberikan kepada siswa yang mengamalkan akhlak yang baik, baik itu berupa materi maupun ungkapan doa yang menyenangkan hati dan memotivasi siswa lainnya untuk sama-sama menerapkan akhlak yang baik. Kemudian konsep akhlak dalam masyarakat. Akhlak bagi masyarakat adalah sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa manusia atau jiwa seseorang yang berlangsung secara spontan dan tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu dari lingkungan atau kehidupan. Belajar akhlak bagi masyarakat, bagaimana kita berperilaku dalam masyarakat. Tujuan hidup bermasyarakat tidaklah lain adalah untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa damai, dan tolong-menolong yang merupakan fondasi dasar masyarakat Islam. Kehidupan dalam bermasyarakat itu pasti kita akan menemukan apa itu aktivitasnya. Kehidupan dalam bermasyarakat dengan sopan santun, sering menikmati kunjungan dan persahabatan itu dapat mempererat hubungan kita dan dapat mempererat hubungan silaturahmi kita antar umat Islam dan antar sesama masyarakat sekitar juga. Berikut contoh beberapa penerapan akhlak dalam masyarakat, antara lain 1. Bertamu dan menerima tamu. Kemudian hubungan baik dengan tetangga, seperti contoh berbuat baik kepada tetangga yaitu dengan berbicara sopan, saling tolong-menolong, dan juga takziah jika ada tetangga atau masyarakat yang lagi terkena musibah atau bencana. Kemudian ketika mereka ada yang sakit, tetangga kita ada yang sakit, masyarakat kita ada yang sakit, kita jenguk. Kemudian merawat tetangga, kemudian tidak mengganggu tetangga. Kemudian ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu dapat diartikan sebagai persaudaraan antar umat Islam. Jadi kita sebagai seorang muslim itu ada 6 hak sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang pertama adalah saling mengucapkan salam apabila bertemu. Kemudian bila diundang penuhilah. Kemudian yang ketiga, apabila meminta nasihat maka nasihatilah. Kemudian ketiga, bersin hendaklah mengucapkan doa. Kemudian menjenguk masyarakat atau tetangga kita yang sakit. Kemudian mengantarkan jenazah. Kemudian pelajar dan penyimpangan sosial. Pengertian pelajar. Pelajar sendiri adalah orang yang ikut serta dalam proses pembelajaran. Pengertian pelajar secara luas adalah setiap orang yang terlibat dalam proses pendidikan untuk memperoleh pengetahuan sepanjang hayatnya. Kemudian penyimpangan sosial pelajar. Penyimpangan sosial pelajar. Perilaku menyimpang pada remaja atau pada pelajar merupakan masalah sosial yang sering kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah sosial adalah masalah yang identik dengan perilaku anak muda tersebut
dan juga kita mencari solusinya. Namun untuk mengenali dan mencegah perilaku menyimpang yang juga merupakan masalah sosial itu, pertama-tama perlu diselidiki penyebab mengapa orang itu dapat bertindak atau berperilaku berbeda. Maksudnya berbeda ini berperilaku menyimpang. Masa remaja atau masa pelajar adalah tahap kehidupan yang sementara dan tidak stabil. Dan masa remaja ini, di masa-masa remaja menginjak statusnya sebagai pelajar, itu adalah masa yang rentan terhadap pengaruh negatif seperti narkoba, kenakalan, dan juga pelanggaran atau perlakuan seksual. Perilaku menyimpang dalam masyarakat merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan masyarakat itu sendiri. Tindakan yang tidak sesuai dengan aturan ini biasanya dilakukan oleh kaum muda atau kaum remaja. Berikut merupakan jenis-jenis perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang pelajar atau dilakukan oleh seorang siswa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian membolos sekolah atau kabur dari sekolah, tidak mengikuti jam pelajaran di sekolah. Kemudian berkelahi atau tawuran. Kemudian cara berpakaiannya yang tidak rapi, tidak benar, tidak sesuai dengan aturan-aturan sekolah. Contoh di atas itu merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh pelajar, namun tidak sampai melanggar hukum. Di sisi lain, dari penyimpangan tersebut ada juga penyimpangan yang berat dan juga dapat mengganggu ketentraman masyarakat, yaitu sebagai berikut. Contohnya mencuri atau mengambil hak yang bukan miliknya, kemudian menodong atau memaksa atau biasanya disebut dengan malak, kemudian kebut-kebutan di jalan dan balap-balapan liar, kemudian minum-minuman keras, penyalahgunaan narkoba, dan juga kenakalan-kenakalan seksual. Kemudian madrasah sebagai sumber moral anak. Secara etimologis, kata madrasah sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sekolah yang pada umumnya berdasarkan Islam. Madrasah berarti tempat belajar. Kata darasa yang berarti membaca dan belajar merupakan akar kata dari kata madrasah. Secara umum, penggunaan kata madrasah dalam pengertian sekolah mempunyai arti khusus, yaitu sekolah agama Islam. Madrasah adalah tempat atau wahana atau tempat siswa untuk belajar dengan maksud agar anak-anak di madrasah melalui proses belajar yang terarah, terbimbing, dan terkendali sesuai dengan ajaran Islam. Perwujudan kehidupan moral bagi manusia tidak lain adalah pendidikan, khususnya pengajaran agama, karena akhlak atau moralitas yang mengikat secara sosial muncul dari agama dan nilai-nilai agama. Madrasah atau yang bisa dikenal dengan sekolah agama atau keagamaan dengan dimensi nilai-nilai agama serta nilai-nilai moral yang terangkum dalam kehidupan manusia sehari-hari untuk membangun ketekunan agar terhindar dari berbagai godaan, ancaman, penderitaan, dan tidak menyimpang dari ajaran agama. Pendidikan madrasah itu menekankan pada ajaran akhlak. Akhlak dalam kehidupan bermasyarakat merupakan sumber solidaritas. Dengan mengamati akhlak atau moral, orang mengenali kebutuhan untuk melindungi perasaan mereka dan memperhatikan kepentingan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah mini riset atau penelitian kecil. Mini riset atau penelitian kecil merupakan penyelidikan sederhana yang sering digunakan sebagai kondisi tertentu dalam suatu organisasi atau sebagai tugas dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, mini riset dapat digambarkan sebagai karya ilmiah. Pembuatan mini riset ini bertujuan untuk mengasah kreativitas, menuangkan ide, memecahkan masalah, dan mengimplementasikannya dalam bentuk karya ilmiah. Dalam proses pembelajaran mini riset atau penelitian kecil, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah tahap persiapan,
tahap pelaksanaan dan juga tahap akhir. Kemudian di dalam mini riset atau penelitian kecil itu terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu antara lain mendorong siswa untuk belajar lebih banyak baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian metode ini dapat mengembangkan kemandirian siswa yang diperlukan di kemudian hari dan lain-lain sebagainya. Kemudian dan kekurangannya yaitu antara lain siswa sulit mengontrol apakah benar siswa itu mengerjakan pekerjaan rumah untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Kemudian apalagi tidak mudah untuk memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan individu siswa dan lain-lain sebagainya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.